yang dikasihi Tuhan, hari ini kita masih tetap beribadah secara online. Saya berharap Bapak Ibu Saudara semua bisa tetap mentaati aturan-aturan kesehatan. Saudara, ketika kita melakukan itu, kita bukan hanya menjaga diri kita, tetapi dengan tindakan kita juga menjaga orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu keluarga, rekan-rekan, bahkan siapa saja yang saudara-saudara temui. Dan itulah tindakan yang bertanggung jawab. Saya percaya hari ini kita boleh diberkati lewat firman Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita berjumpa kembali dalam ibadah raya Minggu pada hari ini. Walaupun kita tidak berjumpa secara fisik, tetapi saya yakin dan percaya bahwa ketika kita mengikuti ibadah online pada saat ini, kita bersatu hati untuk menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk datang di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa, ini kami umat-Mu Tuhan. Kami boleh bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini semua anugerah-Mu Tuhan. Apapun keadaan kami tahu bahwa semua ada dalam kendali Tuhan. Bila hari ini kami boleh merasakan penyertaan-Mu, kami boleh menyembah Engkau, memuji, memuliakan Tuhan, itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Mari Engkau ambil alih semua aktivitas penyembahan kami hari ini Tuhan, dimanapun kami berada. Bila kasih setia Tuhan kami boleh alami dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Engkau Bapa yang begitu baik dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur kami bangga punya Allah seperti Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Engkau Bapa yang begitu baik Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku
Tuhan. Kau sangat ku cinta, Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. di dalam hidupku Tuhan. Di dalam hidupku, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir Tuhan, tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. Haleluya, Engkau segalanya Tuhan, kasih setiamu tak pernah berakhir. Haleluya, terima kasih Bapa, kami percaya Engkau, kami menyembahmu. Hanya Engkau Allah yang kami sembah, terpujilah Engkau. Haleluya. Ini hidup kami, ini hati kami Bapa. Haleluya. Mari angkat suara, mari sembah Dia, mari naikkan syukur di hadapan Tuhan. Mari sembah Dia, sebab Dia Allah yang layak disembah. Haleluya. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu yang tidak pernah berakhir, kasih setiamu yang tidak berhenti dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Ini kami Bapa di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk percaya kepada-Mu Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Yesus. Kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang besar. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengimani Tuhan bahwa Engkau pasti menepati setiap janji-Mu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku
Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya bahasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima kemenangan yang datangnya daripadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang besar, lebih besar dari setiap pergumulan kami, lebih besar dari setiap masalah yang kami hadapi, bahkan lebih besar dari segala sesuatu yang kadang Tuhan membuat hidup kami khawatir, membuat kami gelisah. Tuhan, kami punya Tuhan yang besar dan Engkau ada dalam hidup kami. Ketika Engkau berjanji Tuhan, Engkau pasti menepati setiap janji-janji-Mu dalam hidup kami. Kami percaya itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu Bapa. Layakkan kami Tuhan. Kami buka hati kami di hadapan-Mu untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran-Mu itu Bapa menjadi penuntun dalam hidup kami. Kami berjalan di dalam jalan dan kehendak-Mu Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jesus. Ini kami di hadapan-Mu Bapa. Kami mau setia Tuhan. Kami mau belajar setia untuk mengikut Engkau Bapa. Yesus. Jesus. Haleluya. Haleluya. Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita yang mengurapimu Tuhan. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Mari naikkan pujian lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir
ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu. Pada hambanya diserahkan. Baik saudara, sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan siang, pagi, menjelang siang hari ini, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur kepadamu buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini untuk kembali beribadah dalam segala keterbatasan kami. Apa yang kami gunakan, baik media yang di rumah maupun media yang di tempat ini, Tuhan memberkati sehingga apa yang menjadi perenungan boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami, menjadi berkat dalam hidup kami untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari awal hingga akhir pemberitaan ini. Biarlah Tuhan menguasai hati kami dengan kuasa Roh-Mu, sehingga kami boleh menghidupinya dan Roh Kudus menguatkan kami untuk melakukan sesuai dengan kehendak dan rencana Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap merenungkan, mendengar kebenaran firman Tuhan. Amin. Baik, saudara sekalian Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Lukas 7 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-50. Saya bacakan buat saudara. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyikanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah Guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu.
siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata pada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi ia membasahi kakiku dengan air mata, menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Amin. Baik saudara, pada kesempatan hari ini, saya kira saudara jauh lebih sakti daripada saya, karena saya tidak bisa melihat saudara, tetapi saudara bisa melihat saya. Sesuatu hal yang agak berbeda dari pertemuan-pertemuan yang biasa kita lakukan. Tapi saya kira kita sudah mulai terbiasa dengan ini. Baik saudara, hari ini saya kepingin menyampaikan 3 tokoh sekaligus menjadi patron kehidupan kita. Terserah nanti menjadi pembelajaran buat saya dan saudara, tapi yang jelas saya kepingin menyampaikan hal ini sebagai pembelajaran saya secara pribadi untuk saya implementasikan dalam kehidupan saya secara pribadi. Baik saudara, ada hal yang paralel dari pembacaan tadi. Yang pertama, mungkin sudah bisa lihat di Markus dan Yohanes, ada hal yang mungkin agak sama, terjadi juga peristiwa yang sama. Jadi di Betania juga, di wilayah Yudea, dan pada akhir pelayanan Yesus juga. Nah, tapi saya mengambil di Lukas ini karena ada sesuatu yang agak berbeda dalam perspektif saya, dalam pandangan saya, dalam pemahaman saya. Dalam kisah yang dicatat oleh Matius, pengurapan itu disebutkan oleh Yesus sebagai persiapan penguburannya. Sementara yang dicatat, yang kita baca tadi adalah merupakan ungkapan kasih dari seorang perempuan yang berdosa. Nah, coba sekarang kita lihat 3 tokoh sentral yang ada. Saya melihatnya, saya mengambil tokoh hanya 3 saja yang sentral menjadi perenungan kita pada kesempatan hari ini. Yang pertama tentulah Yesus, kemudian dia juga terkenal. Kemudian yang kedua adalah Simon, yang tentunya juga sangat terkenal saat itu sebagai seorang yang Farisi. Dan satu lagi yang juga terkenal, yaitu perempuan, dengan keterkenalan yang masing-masing yang berbeda dari 3 orang ini. Yang pertama sekarang kita bahas perempuan yang berdosa ini. Ada yang mengatakan bahwa perempuan ini adalah Maria dari Betania, yaitu saudara Marta dan Lazarus. Tapi banyak hal yang membuat pandangan saya berbeda tentang hal itu dan tidak sepakat dengan itu. Tapi yang jelas namanya juga sama, Maria. Dan saat itu sudah pasti juga nama Maria cukup pasaran. Demikian juga meskipun pemilik rumah juga sama, Simon, tetapi yang dicatat di tempat lain adalah Simon si Kusta. Sementara yang kita renungkan pada hari ini adalah Simon seorang Farisi. Apa yang menjadi perenungan yang boleh kita lihat di sekarang ini adalah siapapun pandangan tentang perempuan ini, bahwa perempuan ini yang pasti adalah seorang yang terkenal. Kemudian dia bisa mengatasi halangannya untuk bertemu Yesus dengan segala keberadaannya. Kemudian seorang yang menangis, kemudian membasahi kaki Yesus dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Sebuah perasaan kasih yang paling dalam kehidupan seorang perempuan ini. Jadi apapun orientasi saudara terhadap perempuan ini, buat saya nggak jadi masalah. Tapi satu hal yang perlu kita belajar adalah bahwa perempuan ini datang, kemudian tidak meminta bantuan, tidak memiliki motivasi apapun dalam hidupnya untuk ketemu Yesus selain
kepengin mengungkapkan kasihnya kepada Yesus sebagai wujud cinta kasihnya. Itulah sebabnya banyak orang yang agak berbeda ketika datang beribadah ke gereja atau bersekutu atau di tempat manapun juga ketika mereka akan melakukan ibadah. Mungkin ada motivasi-motivasi tertentu, kebutuhan-kebutuhan tertentu, dan gereja menyiapkan kebutuhannya akhirnya keluar. Apa yang menjadi motivasinya adalah pribadi. Tetapi perempuan ini tidak sama sekali. Dia cuma kepingin mengungkapkan apa yang menjadi isi hatinya. Bahkan dia membawa sesuatu yang barangkali menurut pendapat saya sangat berharga dan dipersembahkan kepada Yesus. Dan mungkin bagi teman-teman yang paham banget, mungkin minyak wangi ini menjadi sesuatu yang sangat mulia dan berharga saat itu. Yang jelas, ketika kita beribadah kepada Tuhan, sebaiknya lah kita berpikir sama dengan perempuan ini, memikirkan apa yang harus saya persembahkan kepada Tuhan, bukan apa yang akan saya dapatkan di sana ketika saya sudah ada di tempat itu. Dan perempuan ini sambil menangis berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya, dan sudah pasti dia pasti menyesali dosa-dosa. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Dan itu menjadi pengungkapan kebanggaan yang boleh kita belajar bersama-sama pada hari ini. Dan kemudian yang kedua, saudara, yang kedua, tadi yang pertama adalah perempuan yang terkenal juga, seorang berdosa. Yang kedua adalah, saya yakin laki-laki ini, seorang Farisi ini juga terkenal, dan dia adalah mengundang Yesus, namanya Simon. Tapi yang jelas di sini ditegaskan Simon si Farisi, orang Farisi. Dan saya melihat, entahkah itu menjadi sesuatu yang benar atau tidak, bahwa mungkin motivasi Simon ini agak berbeda. Karena dia kepingin membuktikan apa benar sih sebenarnya Yesus itu seorang nabi yang diutus Tuhan. Jadi apa yang menjadi motivasi Simon sangat kelihatan dari semua dialog dari perikop ini. Itu yang boleh saya lihat. Kemudian asumsi Simon bahkan yang pertama, kalau sudah lihat di ayat-ayat yang sudah kita baca ya, seorang nabi harusnya memiliki pengetahuan supranatural. Itu yang saya garis bawahi. Kemudian yang kedua, seorang nabi tidak boleh dijamah oleh orang-orang yang berdosa. Apalagi ini sangat terkenal orangnya, ya, sangat terkenal banget, gitu. Jadi inilah pemikiran Simon. Simon merendahkan perempuan yang dan sekaligus menganggapnya tidak layak datang kepada Yesus. Itu yang pasti. Kemudian Simon juga tidak melihat Yesus sebagai pengantara Allah dengan manusia untuk mendamaikan dosa. Sudah pasti konsep itu tidak ada. Tadinya Simon sih kayaknya meragukan, makanya dia mengundang Yesus. Dia agak meragukan siapa Yesus ini. Dan akhirnya sekarang ia menjadi yakin bahwa sudah pasti Yesus itu bukan nabi. Bukan seorang nabi yang mungkin patut dihargai, mungkin begitulah. Tapi yang jelas undangannya menjadi sarana untuk membuktikan. Nah, semua asumsi yang Simon sampaikan tadi sudah pasti dalam bacaan tadi dipatahkan oleh Yesus. Bahkan Yesus mengcounter, menjawab itu dengan perumpamaan-perumpamaan yang menemplak Simon. Mungkin ini yang boleh kita lihat dari seorang Simon. Bahkan Yesus pun menyampaikan kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Ini satu sisi, saudara ya. Engkau melihat perempuan ini, bukankah Simon dari tadi sudah melihat? Dan Yesus juga melihat juga, tetapi cara melihatnya sangat berbeda. Sangat berbeda sekali. Yesus melihat dari sisi yang lain, Simon melihat dari sisi lain, yang lain. Sementara Simon hanya melihat untuk pembuktian saja. Sudah pasti perspektifnya sangat berbeda. Nah, Yesus mau bahwa Simon mengoreksi cara pandangnya terhadap orang lain. Nah, mungkin ini juga menjadi kelemahan barangkali ya. Kelemahan wawasan, perspektif, moralitas Simon. Mungkin karena dia sebagai orang terpandang, bukan karena integritasnya, mungkin karena keberadaannya, status sosialnya, dan kekayaannya. Yang jelas, orang percaya harus memperbaiki wawasan rohaninya agar tidak melihat secara salah kepada orang lain. Nah, ketika menghadapi kesulitan hidup, menganggap Tuhan sedang meninggalkan. Padahal Tuhan sama sekali
tidak pernah meninggalkan kita dan dia selalu membimbing kita. Dan ketika segala sesuatu lancar, kadang-kadang justru kita menganggap bahwa Tuhan sedang memberkati. Padahal Tuhan bisa saja sedang membiarkan, dalam tanda petik membiarkan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak kita. Kemudian yang ketiga, tokoh yang ketiga. Tokoh yang ketiga adalah Yesus. Ya, bukan hanya sekali Yesus, saya kira, ya bukan hanya sekali ya, Yesus memenuhi undangan orang-orang Farisi ataupun orang lain yang mungkin saudara bisa lihat. Dan saya kira ini juga menjadi pembelajaran mungkin buat Kak Rian dan Om Obi, mungkin kalau diundang jangan pakai tolak-tolak lah gitu ya. Dan saya kira belum ada kamusnya itu menolak ya. Dan yang kedua, ia bukan duduk pada sebuah kursi sandaran yang biasanya kita gunakan. Ini kadang-kadang gini, saya cuma kepingin menggarisbawahi ini karena saya pernah tepatnya mendiskusikan duduk yang Yesus lakukan ini. Kenapa perempuan ini bisa berdiri di belakang Yesus, kemudian dia memegang kakinya. Nah, kalau posisi berdirinya seperti posisi duduknya sama seperti cara kita makan, sudah pasti ini hal yang tidak bisa dilakukan oleh perempuan ini. Makanya memahami Alkitab kita harus kembali kepada budaya, kepada kebiasaan, dan kepada mungkin gramatikal dan konteksnya. Nah, hari ini perempuan ini ada di belakangnya dan dia tidak duduk, dia berdiri mengurapi Yesus. Artinya posisi Yesus dalam keadaan duduk sama tingginya dengan perempuan ini. Saya menganggapnya, kalau sudah punya tafsir yang lain silahkan, tapi saya menganggapnya bahwa Yesus sedang duduk di balai-balai, kemudian kakinya dilipat ke belakang, dan perempuan itu dengan leluasa bisa meminyakinya, mengurapinya, bahkan menyeka dengan rambutnya pada saat dia berdiri. Itu mungkin yang kepingin saya share terhadap kesulitan ayat yang 36 kalau nggak salah ya, ayat 36 yang berdiri mengurapi. Nah, yang jelas begini saudara ya, untuk tokoh ketiga ini bahwa Yesus adalah Allah sendiri karena ia maha tahu dan mengampuni dosa. Itu sudah pasti. Kemudian yang kedua, perempuan sebagai pembanding karakter antara Simon dan perempuan itu menempela, mengoreksi kesalahan dan memperbaiki kehidupan seorang Simon yang Farisi. Bukan Farisinya mungkin, tetapi Simon yang salah konsep memahami keberadaan manusiawi. Tapi pada umumnya ya seperti itu mungkin konteksnya, karena orang-orang yang memiliki status sosial lebih biasanya cenderung menganggap dirinya lebih daripada yang lain dalam hal apapun, juga termasuk pandangannya. Nah, sekalipun Simon sendiri juga mayoritas semua orang yang ada di situ menganggap Simon jauh lebih baik dari perempuan itu, tetapi Yesus sendiri menganggap tidak seperti itu. Makanya Yesus mengeluarkan koreksi melalui perumpamaannya yang mungkin menjadi pembekalan Simon dalam koreksi. Nah, yang perlu dipahami adalah dosa yang banyak tidak menghalangi pengampunan dari Allah. Itu sudah pasti. Dosa yang banyak, sekali lagi, tidak menghalangi pengampunan dosa dari Tuhan. Bahkan dalam perumpamaan itu, yang dosanya lebih besar akan cenderung memiliki kasih yang lebih besar. Itu mungkin, ya. Kemudian Yesus tidak mengajarkan keselamatan karena perbuatan baik, saudara, di tempat ini tidak. Karena itu pasti akan berlawanan dengan konteks-konteks yang lain, pemberitaan-pemberitaan yang lain. Yang jelas, keselamatan tetap harus dikerjakan, tapi bukan karena tanpa percaya, tanpa iman, hanya karena perbuatan kita bisa selamat. Itu dulu. Nah, dari 3 tokoh tadi, ada perempuan yang berdosa, ada Simon si Farisi, dan ada Yesus sendiri. 3 tokoh sentral yang boleh menjadi perenungan kita pada siang hari ini. Saudara mau berlaku seperti apa, silahkan. Tetapi yang jelas saudara, ketiga-tiganya memiliki hal yang patut kita belajar. Dan perempuan ini akan menjadi arahan saya untuk saudara bertemu dengan Kristus seperti apa. Adakah motivasi yang hanya untuk diri sendiri, atau motivasi kita justru hanya mempermuliakan nama Tuhan? Ini penting banget untuk pertumbuhan iman kita.
Karena jika tidak, pasti iman kita tidak akan bertumbuh, karena apa yang kita dapatkan akan menumbuhkan dan apa yang tidak kita dapatkan akan mengecewakan. Baik saudara, mari kita sama-sama renungkan terhadap counter terhadap pernyataan Yesus dari ayat ke ayat yang boleh kita sudah renungkan tadi bersama-sama. Ada 3 hal yang kepingin saya share pada kesempatan hari ini. Tadi ada 3 tokoh, kemudian ada 3 hal. Saya selalu suka dengan angka 3 karena saya adalah anak yang ketiga. Dan katanya 3 itu dalam hal-hal yang pemahaman budaya di Israel sesuatu yang baik. Yang pertama, saudara, Tuhan Yesus berkata, "Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi perempuan ini membasahi kakiku dengan air mata dan menyikanya dengan rambutnya." Coba saudara perhatikan untuk perkataan Yesus pada poin yang pertama ini. Tuhan lebih berkenan kepada hatinya yang bertobat lebih daripada jamuan makan yang disiapkan oleh Simon. Itu sudah pasti, ya, itu sudah pasti. Itulah makanya Tuhan tidak berkenan kepada korban sembelihan, korban bakaran, tetapi Dia berkenan kepada apa? Hati yang hancur. Saya kira perempuan ini menyikapi hidupnya, bersikap hidupnya tanpa sadar dibawa kepada pemahaman yang benar, luar biasa dari setiap kehidupannya. Dan saya kira ini merupakan anugerah dari Tuhan untuk sama-sama kita boleh belajar bagaimana kita bertemu dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, perkataan Tuhan Yesus, "Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk," ia, perempuan itu, "tiada henti-hentinya mencium kakiku dan mengusap dengan rambutnya kakiku." Nah, saya kira persoalan mencium ini berkali-kali, saya kira ini mungkin budaya saat itu. Kalau sekarang social distancing mungkin agak kurang pas. Tapi yang jelas hari ini kita memahami ungkapan cinta, bagaimana seharusnya kita berekspresi terhadap Tuhan, baik melalui pujian atau melalui khotbah saya seperti ini yang mungkin kurang interaktif atau mungkin beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Tapi yang jelas satu hal, bahwa apa yang ada di hati kita harus terekspresi kepada junjungan kita. Kalau kita tidak mengekspresikannya, saya kira menjadi hamba. Makanya Yesus bilang, "Sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku." Sebuah ekspresi dari seorang yang terkenal berdosa kepada Yesus. Tapi bukan dosanya, ekspresinya yang dikenan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Simon yang menganggap diri lebih baik tidak melakukan hal itu sama sekali. Gitu. Dan hal ini juga saya kira sangat kelihatan ketika saudara juga memuji Tuhan, saudara melakukan penyembahan kepada Tuhan. Semua itu terekspresi baik buat diri saudara. Bahkan ketika saudara berekspresi yang baik, mungkin akan menjadi berkat bagi orang-orang di samping kiri kanan saudara. Kemudian yang terakhir, saudara. Yang ketiga, apa yang Yesus katakan? "Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi Dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi." Simon belum memiliki pengenalan dan kasih kepada Tuhan Yesus. Agamanya hanyalah bahasa basi. Ingat, ini perkataan, ini kesimpulan saya sendiri, saudara, ya. Ini kesimpulan saya sendiri, ini tulisan saya sendiri, bahwa Simon hanya sekedar mungkin bahasa basi lah, gitu, bahasa basi. Agamanya sekedar hanya dibuat hiasan, bukan menjadi gaya hidup. Perempuan itu mengenal Yesus sebagai nabi, sebagai Mesias yang akan menghapuskan dosanya. Padahal mungkin dia belum pernah mendapatkan pembelajaran sama sekali. Tetapi telinganya mungkin sudah mendengar dari masyarakat sekitar.
Nah, orang yang mencintai dan menghormati Tuhan akan mempersembahkan segala sesuatu yang dianggap layak menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Ia pasti akan memikirkan apa lagi yang akan saya beri, apa lagi yang akan saya persembahkan. Bukan penyesalan demi penyesalan, gerutuan demi gerutuan. Kemarin saya ada menuliskan bahwa kadang-kadang apa yang kita keluhkan dari hidup kita, aduh saya kurang begini, saya kurang begini, saya kurang begini. Mungkin saja malah ada orang yang mengidam-idamkan, yang mengingini keadaan kita ini bagi dia. Jadi apa yang kita keluhkan kadang-kadang menjadi idaman orang lain. Gitu. Padahal kita mengeluh setiap hari. Itulah sebabnya tidak ada satupun yang menjadi modal untuk pertumbuhan iman yang disertai dengan gerutuan, dengan bersungut-sungut. Pasti kita akan tertolak sebelumnya. Saudara kasih Tuhan, sebagai hal yang terakhir yang kepingin saya sampaikan buat saudara adalah bahwa menjadi kecelakaan buat saya dan saudara, buat kita semua, ketika sebuah rumah tangga, mungkin suami dan istri, atau suami lah katakan saya, kemudian saya katakan saya sudah menjalankan ini, saya sudah menjalankan itu, dan jangan kau tuntut apa-apa lagi. Saya kira itu menjadi sebuah kecelakaan. Kenapa? Karena konsep ini akan beruntun kepada keimanan kita, kepada pelayanan kita. Tuhan, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan ini, dan saya sudah melakukan ini. Sekarang saya mau ini. Jadi seolah-olah bahwa apa yang kita lakukan adalah sudah cukup. Padahal proses hidup tidak akan pernah berhenti. Itu satu. Yang kedua, bahwa apapun pelayanan yang saudara lakukan, mau besar, mau kecil, mau apapun yang terjadi dalam hidup saudara, itu masih belum cukup untuk menyatakan kasih saudara dibandingkan dengan kasih Tuhan terhadap kehidupan kita semua. Saudara, akhir dari cerita ini saya juga kepingin menyampaikan bahwa ketika saya melakukan hal yang hampir 2 bulan ini, saudara, melakukan sesuatu yang harusnya bukan saya yang harus lakukan, karena sangat berisiko sekali, membagi ke sana kemari dengan orang-orang yang kita tidak kenal, dan hanya orang bertiga. Saya kira wah, risikonya tinggi banget. Tapi kembali ketika saya melihat Yesus, apa yang sudah lakukan Yesus terhadap hidup saya kira ya ampun, ini masih belum ada apa-apanya. Dan saya kira Yesus hanya cuma menuntut satu dari hidup kita, yaitu kasih. Gitu. Dan biarlah kiranya apa yang menjadi bagian dalam hidup kita, yaitu kasih kita, hari ini menjadi api yang berkobar-kobar meskipun dalam kondisi apapun. Seperti perempuan ini, kasihnya selalu menyala-nyala dalam kondisi apapun, dia tidak melihatnya. Yang jelas yang dia pikirkan cuma satu hal, saya akan mempersembahkan yang bagian hidup saya mungkin paling mahal dan mungkin paling baik. Apa yang paling mahal dari hidup saudara hari ini? Saya percaya Tuhan tidak minta apa yang paling mahal, tetapi yang dikenan Tuhan adalah ketika yang paling mahal itu saudara bawa dengan hati saudara, percaya sama saya bahwa Tuhan pasti akan berkenan. Kiranya kita boleh mempersembahkan seluruh aspek hidup kita kepada Tuhan sepanjang kehidupan kita, baik dalam dunia kerja, dalam usaha, dalam pelayanan terlebih lagi, dan dalam kehidupan rumah tangga kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat pemberitaan siang hari ini terhadap apa yang sudah hamba-Mu sampaikan, terhadap diksi yang sudah kamu sampaikan. Dalam ketidakpahaman, Tuhan berikan pemahaman. Hamba-Mu dalam segala keterbatasan, Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau akan mengatasi segala keterbatasan setiap kami. Terima kasih Bapa, sebagaimana Engkau mengampuni dosa perempuan menjadi perenungan kami pada hari ini. Demikianlah kiranya terhadap kami pribadi lepas pribadi, sehingga hidup kami terus dalam perkenanan Tuhan, dan Roh Kudus terus menuntun kami dalam jalan-jalan hidup kami dari kebenaran kepada kebenaran. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa sudah berhenti. Biarlah Roh Kudus terus mengerjakannya, memberikan kekuatan kepada setiap kami untuk melakukannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Di akhir ibadah kami ini Tuhan, kami datang membawa doa dan syafaat kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami bersama-sama bersyukur kepada Tuhan karena pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Satu minggu ini Tuhan sudah memberkati kami dalam segala kehidupan kami, dalam segala kegiatan dan aktivitas kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini ya Tuhan, kami percaya itu bukan karena kuat dan hebat kami, tapi semua hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan saja yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami Bapa. Terima kasih secara khusus Tuhan, di tengah-tengah situasi dan keadaan yang saat ini sedang terjadi, kami percaya bahwa Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan kami, Engkau tetap setia untuk menolong setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk ibadah pagi hari ini Tuhan sudah menolong dan memberkati semua yang boleh kami lakukan. Kami percaya semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan tetap menyertai dan memberkati bangsa ini Tuhan, memberkati pemerintah yang ada Tuhan, dari pusat hingga sampai ke daerah-daerah. Tuhan berikan hikmat, berikan mereka kekuatan secara khusus Tuhan dalam mengambil setiap keputusan, kebijakan bagi masyarakat yang ada Tuhan. Biarlah Engkau sendiri akan memberikan mereka hikmat, sehingga setiap keputusan apapun yang mereka ambil itu biarlah sesuai dengan kehendak Tuhan, dan biarlah Tuhan itu berdampak bagi masyarakat yang ada. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk kota Makassar, kota di mana kami berada saat ini Tuhan. Kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan kota ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan bagi masyarakat, bagi orang-orang yang saat ini sedang mengalami banyak keterbatasan Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan juga akan menolong, Tuhan akan memberkati setiap orang-orang yang ada, mereka yang saat ini membutuhkan uluran tangan Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau akan memberkati setiap mereka ya Tuhan. Pakai anak-anak Tuhan yang ada di dalam kota ini, sehingga lewat kehidupan kami boleh menjadi berkat apapun yang bisa kami beri dari hidup kami. Kami percaya Tuhan akan memberkati setiap kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk para petugas medis yang ada Tuhan, memberkati mereka yang bertanggung jawab di rumah sakit untuk merawat orang-orang yang sakit. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami minta biarlah Tuhan juga memberkati, menolong mereka. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan, sehingga dalam setiap pelaksanaan tugas mereka Tuhan akan memberkati dan menolong orang-orang yang sakit. Tuhan jamah dan pulihkan dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Dan keadaan yang saat ini sedang terjadi, kami percaya bahwa Tuhan Engkau
ada bersama-sama dengan kami. Engkau tetap setia untuk menolong setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk ibadah pagi hari ini. Tuhan sudah menolong dan memberkati semua yang boleh kami lakukan. Kami percaya semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan tetap menyertai dan memberkati bangsa ini Tuhan, memberkati pemerintah yang ada Tuhan, dari pusat hingga sampai ke daerah-daerah. Tuhan berikan hikmat, berikan mereka kekuatan secara khusus Tuhan dalam mengambil setiap keputusan, kebijakan bagi masyarakat yang ada Tuhan. Biarlah Engkau sendiri akan memberikan mereka hikmat, sehingga setiap keputusan apapun yang mereka ambil itu biarlah sesuai dengan kehendak Tuhan, dan biarlah Tuhan itu berdampak bagi masyarakat yang ada. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk kota Makassar, kota di mana kami berada saat ini Tuhan. Kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan kota ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan bagi masyarakat, bagi orang-orang yang saat ini sedang mengalami banyak keterbatasan Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan juga akan menolong, Tuhan akan memberkati setiap orang-orang yang ada, mereka yang saat ini membutuhkan uluran tangan Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau akan memberkati setiap mereka ya Tuhan. Pakai anak-anak Tuhan yang ada di dalam kota ini, sehingga lewat kehidupan kami boleh menjadi berkat apapun yang bisa kami beri dari hidup kami. Kami percaya Tuhan akan memberkati setiap kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk para petugas medis yang ada Tuhan, memberkati mereka yang bertanggung jawab di rumah sakit untuk merawat orang-orang yang sakit. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami minta biarlah Tuhan juga memberkati, menolong mereka Tuhan, berikan kekuatan dan kesehatan, sehingga dalam setiap pelaksanaan tugas mereka Tuhan akan memberkati dan menolong orang-orang yang sakit Tuhan, jamah dan pulihkan dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan setiap kami dengan pergumulan kami masing-masing Tuhan. Kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada jemaat Tuhan yang sakit, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menjamah, Tuhan pulihkan, sembuhkan dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk jemaat Tuhan yang di sepanjang minggu ini boleh Tuhan tambahkan usia. Biarlah Tuhan Engkau tetap menyertai dan memberkati mereka di usia yang baru ini. Biarlah mereka semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan hamba berdoa menyerahkan jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam semua kegiatan, ibadah, apapun yang boleh kami laksanakan, biarlah Tuhan Engkau akan memberkati setiap kami. Biarlah apapun yang boleh kami lakukan itu menyenangkan dan memuliakan hati-Mu ya Tuhan. Ini doa kami Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di akhir daripada ibadah kita, terimalah berkat. Diberkatilah Engkau oleh Allah Bapa, sumber kehidupan dan kuasa, yang oleh karena kasih setia di dalam Kristus Yesus Tuhan, yang sudah mati dan bangkit, memberikan jaminan kemenangan buat setiap orang yang percaya kepadanya, dan kuat kuasa daripada Roh Kudus yang akan terus menuntun, memimpin, mengajar, memampukan engkau untuk melakukan setiap firman Tuhan hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.